Oke, rekan-rekan, selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Kita sudah sampai bagian akhir ya dari kuliah kita, jadi saya tidak akan memberikan materi baru kepada kalian. Yang saya berikan mulai hari ini, minggu depan, lalu minggu berikutnya lagi adalah mulai mengerjakan tugas akhir semester ya. Jadi kita akan kerja dengan target tertentu. Maka silakan kalian menjawab chat yang sudah saya tulis. Tema apa yang kalian mau angkat untuk ujian akhir semester kalian. Nah, siang hari ini saya akan memberikan pengantar singkat tentang tulisan atau paper akademik ya, karena menurut saya kalian sebenarnya sering diminta untuk menulis paper akademik, tetapi kadang-kadang mungkin pengantar yang lebih mendalam tentang itu kadang-kadang diandekan ya, jadi kalian langsung diminta menulis, tetapi kadang-kadang tidak tahu apa itu paper akademik. Nah, secara sangat sederhana, paper akademik itu berbeda ya dari tulisan yang common sense ya. Common sense itu kalau dalam dunia internet misalnya Wikipedia. Dan Wikipedia itu tidak dipandang sebagai tulisan akademik. Maka kalau cara menulis kalian masih seperti Wikipedia, maka itu belum dipandang sebagai tulisan yang sangat akademik ya. Maka biasanya kalian tidak diperbolehkan ya mencantumkan Wikipedia sebagai daftar pustaka karena itu memang bukan pustaka akademik. Lalu tulisan akademik bisa juga kita bedakan dari tulisan yang tidak memiliki kemendalaman. Biasanya entah curahan hati atau bahasanya seringkali adalah bahasa ngobrol. Nah, itu dikecualikan ya dari tulisan akademik. Nah, saya ingin ke hati ya, tulisan akademik itu apa, terutama untuk menyiapkan kalian ya, karena semakin tinggi semester kalian, kalian mungkin tidak akan dapat lagi ya pengantar tentang tulisan akademik itu apa. Mungkin di Metopen kalian dapat mestinya, tetapi mungkin lebih ke metodenya ya. Maka saya akan mengulang sedikit, lalu sembari mendengarkan presentasi saya, silakan kalian menjawab di ruang chat ya. Begitu saya selesai, saya akan membaca, lalu silakan kalian giliran kalian untuk bicara. Nah, paper akademik atau tulisan akademik mulai dari masalah. Maka jangan menulis sesuatu yang tidak menjadi masalah. Dan kalian mempermasalahkannya. Ya. Tulisan akademik mulai dari sebuah permasalahan yang mungkin mulai pada level yang lebih personal. Misalnya, ketika demo Omnibus Law, kita jadi tahu bahwa ada sekelompok orang, sekurang-kurangnya, yang kemudian kita tengarai ya, paling bertanggung jawab terhadap kerusakan fasilitas umum. Awalnya kita mengira bahwa mereka kelompok mahasiswa atau aliansi rakyat, kemudian melalui CCTV kita jadi tahu bahwa ini adalah kelompok yang lain yang menyusup di dalam aksi demonstrasi itu. Lalu yang ada dalam benak saya adalah gagasan Hatta bahwa ada para penyusup atau penunggang demokrasi. Dan mereka adalah salah satu contohnya. Lalu ada dua tokoh angkatan 98 yang sebenarnya sudah mewanti-wanti ya
gerakan 2020 ini ya. Yang pertama adalah Ken Budakusumantaro. Dia pernah mengingatkan ya, mestinya kita tidak hanya ketemu di lapangan ya, dan kemudian demo bareng-bareng, tetapi kita tidak menggarap isunya, tidak menggarap kelompoknya. Jadi betul-betul hanya ya kontrak bahwa kita akan demo bareng. Itu sudah dia katakan. Lalu kalau membaca bukunya Anak-anak Revolusi dari Budiman Sujatmiko, dia juga sudah mengingatkan juga bahwa demo 98 itu adalah demo yang betul-betul disiapkan. Maka kita tahu betul ketika ada orang luar yang, apalagi kelompok yang tiba-tiba masuk dan kemudian mengarahkan demonstrasi itu pada arah yang lain ya, terutama arah yang anarkis ya. Nah, itu. Lalu kita menempatkan itu dalam konteks yang lebih luas ya. Apakah mungkin demonstrasi penyuaraan aspirasi itu bisa tidak tertunggangi ya? Maka rumusan permasalahan menjadi penting. Ketika ada gap ya, hampir di setiap penyuaraan aspirasi itu selalu ada kelompok-kelompok yang menyusup di dalam aksi demonstrasi. Dan seringkali bahkan mereka yang mengorkestrasi ya, yang dalang dalam arti positif, yang mengumpulkan orang untuk berkumpul, ternyata juga tidak menyadari bahwa ada kelompok lain yang melakukan infiltrasi ya dalam kelompok besar. Nah, riset yang kalian lakukan adalah riset pustaka ya. Jadi kalian terutama akan menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan yang sudah saya bagikan kepada kalian. Kalau tidak ada alasan yang berat, jangan memakai buku lain yang tidak saya rekomendasikan ya. Jadi kita betul-betul mau menulis berdasarkan literatur yang memang kita garap bersama, kita dalami bersama ya. Maka saya tidak merekomendasikan kalian mengambil dari pustaka lain ya, kecuali mendapatkan persetujuan dari saya. Lalu tulisan akademik biasanya juga dicirikan ada alur tulisannya ya. Jadi ada pendahuluannya, lalu ada kerangka teoritis dan kajian terkait, ada pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Nah, dalam tulisan yang lebih pendek, kadang-kadang sistematika tulisan ini dilesapkan ya. Dilesapkan itu artinya tulisan kita mengikuti alur tertentu, tetapi tidak harus sistematika itu kita tulis karena kita memiliki keterbatasan ruang untuk menuliskan sistematika. Tetapi nanti kalau kalian dalam skripsi, sistematika itu wajib ya kalian masukkan. Nah, tulisan kalian akan panjangnya 750 kata, seperti naskah opini ya, terutama di harian besar seperti Kompas. Jadi itu batas kalian ya. Kalian tidak boleh menulis lebih dari itu, kalian tidak boleh menulis kurang dari itu. Nah, mengapa daftar pustaka menjadi penting di dalam paper ini? Karena daftar pustaka, terutama buku-buku yang sudah kalian baca selama, terutama setelah mid semester, itu yang akan menjadi bahan kalian ya. Bisa dari Hatta tentang demokrasi, bisa dari Budiman Sujatmiko tentang anak-anak revolusi terkait dengan itu, lalu bisa terkait dengan kesantunan demokrasi yang atau kesantunan berpolitik yang diungkap oleh Nafsir, dan bacaan-bacaan yang kita bicarakan yang belum kalian angkat dalam paper kalian sebelumnya. Jadi penting juga ya teman-teman kita meluaskan horizon kita ya. Jadi sebagai akademisi kita tidak hanya selalu mengutip orang yang sama.
Karena lalu horizon kita menjadi jauh lebih terbatas. Kita harus terbuka terhadap banyak gagasan baru ya. Dan itu berarti kita harus baca ya literatur-literatur baru terkait dengan keilmuan apapun. Lalu kajian terkait adalah bahwa sebelum kita menulis artikel ini ada orang-orang tertentu ya yang sudah mengawali, sudah membahas juga isu yang sama dari perspektif yang lain. Ya. Sekaligus ini nanti membantu kalian untuk menemukan ya perspektif mana yang mau saya tawarkan, yang menawarkan ya gagasan yang lebih segar, pendekatan yang belum digunakan sebelumnya, dan seterusnya. Lalu ini adalah bagian yang paling gemuk dalam tulisan kalian, yaitu pembahasan. Mengapa ini perlu saya tekankan? Karena seringkali kebanyakan dari kalian itu justru bagian yang paling gemuk adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah pendahuluan. Dia tidak boleh terlalu panjang. Maka saya seringkali membaca paper kalian itu sebenarnya sangat simpel ya, 1-2 menit itu rampung ya. Karena dari struktur saja sudah kelihatan ya, ini paper yang pantas dibaca lanjut atau sebaiknya kita hentikan baca ya. Karena seringkali habis di pendahuluan. Paling parah biasanya tidak ada pertanyaannya ya. Jadi paper yang tidak ada pertanyaannya tidak perlu dibaca ya. Karena kalau tidak ada pertanyaan, jawabannya seringkali tidak penting untuk diangkat. Maka penting, terutama pada bagian pendahuluan adalah sebuah kalimat yang berakhir dengan tanda tanya. Apa pertanyaanmu di dalam paper ini? Yang kemudian kita bahas rumusan permasalahan itu kita garap ya dengan kerangka teoritis yang sudah kalian sebut pada bagian sebelumnya. Lalu yang penting adalah saya tidak ingin kalian membebek ya pada teori tertentu, pada pemikir tertentu. Karena bukan itu maksudnya ya kita mengutip kerangka teoritis tertentu. Dengan mengutip kerangka teoritis tertentu, dihadapkan dengan permasalahan, lalu yang paling penting di dalam pembahasan adalah suara kalian sebagai penulis. Apa pendapat kalian terhadap isu itu? Diterangi dengan kerangka teoritis yang kalian punya. Jadi ada pengembangan tulisan ya, tidak hanya apa yang ditulis oleh Muhammad Hatta cocok dengan soal itu ya. Memang seringkali pemikir yang kita kutip itu sangat inspiratif, tetapi perlu ya ada suara pribadi kalian sebagai penulis. Nah, bagian itu yang memberi nilai plus ya pada sebuah pembahasan ya. Lalu tentu pada akhir yang penting adalah memastikan bahwa pertanyaan tulisan terjawab pada akhir. Dan kalau tidak terjawab atau tidak terjawab sepenuhnya atau terjawab sebagian, kalian cari tahu alasannya. Mengapa pertanyaan yang kalian ajukan itu belum terjawab sepenuhnya. Dan itu seringkali juga menjadi kesempatan buat kalian untuk menawarkan mungkin pertanyaan yang sama dari perspektif yang lain untuk orang-orang lain yang tertarik dengan tema yang kalian angkat. Nah, kalau dalam skripsi lebih kentara ya, mungkin adik-adik kelas kalian nanti akan membaca skripsi kalian lalu menemukan ada tema-tema menarik yang kalian tidak bisa membahas karena skripsi juga selalu ya pertanyaannya seringkali adalah tunggal atau paling banyak 2 ya. Semakin banyak pertanyaan biasanya tidak direkomendasikan karena biasanya lalu pendalamannya menjadi lebih dangkal ya. Oke, sekarang saya akan langsung ke chat. Nah, siapa yang sudah ada di sini?
yang sudah menulis saja, Bruno Andra. Lalu silahkan teman-teman yang lain menulis ya. Dan pressure point untuk kalian adalah kalian harus mengumpulkan sebelum jam 12 malam. Tidak ada perkecualian, tidak ada alasan listrik, internet, itu urusan kalian ya. Oke, silahkan Bruno Andra dulu. Silakan. Halo Romo. Ya. Silakan Bruno, kamu harus bertanggung jawab terhadap yang sudah kamu tulis di chat. Ya, kamu tertarik tema apa, Bruno Andra? Sebenarnya saya masih banyak bingung sih Romo pengen ngangkat apa gitu. Oke, Dari semalam apa seringkali untuk mencari sebuah tema itu kita mulai dengan beberapa tema. Nah, itu baik ya daripada tidak ada pikiran sama sekali ya. Oke, silakan teman-teman lain. Setelah ini saya akan melihat kalau belum ada yang menulis di ruang chat, saya akan menembak kalian satu demi satu ya. Dan saya mengharapkan kalian siap di kelas ini. Yuk, Bruno. Apa saja yang sudah muncul dalam benak kamu? Kalau saya sih tema yang pengen saya angkat di sini itu lebih ke arah ini sih Romo, demokrasi. Yang dimana sekarang tuh kan demokrasi itu kan banyak tumpang tindih seperti itu. Ya. Cuman yang membuat saya ini kadang rada sedikit bingung itu karena sumber-sumber saya ini boleh dikatakan saya nggak ada panduan begitu untuk mengangkat itu. Itu sih yang saya pikirkan semalam itu untuk demokrasi ini. Karena saya banyak melihat hal-hal yang memang secara konkret terjadi di sekitar saya seperti itu. Misalnya seperti yang pernah saya jelaskan di minggu kemarin tentang demokrasi di daerah ataupun politik-politik di sinilah. Jadi seperti itu. Karena itu juga membuat saya ingin tahu begitu. Sebenarnya demokrasi ini sebenarnya apa begitu intinya. Itu yang membuat saya bertanya begitu. Kenapa pentingnya demokrasi ini menjadi sebuah landasan negara juga begitu. Itu yang membuat saya itu penasaran. Itu yang akhirnya saya pengen temanya itu demokrasi seperti itu. Cuman mungkin masih mentah seperti itu Romo. Bagaimana menurut Romo seperti itu? Oke, Andra ya. Ya gagasan saya lah. Menurut saya menarik ya, kamu berangkat dari politik lokal ya, yang ada di lokalitas kamu, yang kamu sharingkan minggu yang lalu. Lalu ada pertanyaan besar tentang demokrasi ya. Misalnya, apakah demokrasi itu harus berbiaya mahal? Nah, kemudian atau kalau dalam banyak demonstrasi ya, apakah demokrasi itu cenderung anarkis ya? Jadi setiap kali turun ke jalan itu ya kalau bisa rusuh. Atau ada kecenderungan mengapa setiap kali demonstrasi itu berakhir rusuh ya? Lalu kita bertanya ya. Nah, itu pertanyaan besarnya. Nanti tidak apa-apa ya. Pertanyaan besar itu nanti kita coba trimming ya. Trimming itu kita potong-potong sehingga kemudian pertanyaan besar tentang demokrasi itu awalan ya. Lalu kamu bisa misalnya tadi itu ya. Apakah demokrasi itu harus selalu berbiaya mahal dengan resiko bahwa orang-orang yang sebenarnya memiliki kompetensi di dalam perwakilan rakyat lalu tidak tersaring karena dia tidak punya modal. Nah, lalu kita mencari dari pemikir gambarannya gimana ya? Misalnya kalau nanti kamu melihat beberapa literatur yang pernah saya tawarkan, salah satunya adalah ternyata ya
ternyata banyak politisi itu memang digunakan untuk cari uang. Ketika mereka mendapatkan jabatan untuk partai atau untuk kelompok partai dari partai mereka ya, sehingga seringkali yang harus dilakukan pertama kali adalah orang-orang yang punya duit untuk bisa masuk ke partai ya, kemudian mereka masuk dalam top list untuk bisa diusulkan ya atau dimenangkan ya dengan mengorbankan orang-orang yang tidak punya kontribusi finansial misalnya terhadap partai. Lalu ada kecenderungan lalu demokrasi yang terjadi adalah demokrasi yang penuh korupsi. Karena orang harus balik modal selama dia menjadi pejabat ya. Nah, nanti lihat aja ya Andra, kamu diskusi kamu kira-kira mengarah kemana ya. Nah, paling baik adalah ya latihan ya, lalu dirumuskan. Maka teman-teman saya selalu mengajak kalian ya, saya selalu menempatkan ya, entah ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu sebagai latihan akademik. Ya. Kalau hanya sebagai ujian, sebagaimana mungkin dosen-dosen lakukan, itu terlalu gampang saya kira buat kalian ya. Tetapi saya kira kita harus punya kepentingan yang lebih tinggi daripada sekedar mengumpulkan tugas agar dapat nilai ya. Lebih-lebih ini adalah latihan ya untuk berpikir secara akademik ya. Dan buat saya ini lebih punya kepentingan jangka panjang untuk lain waktu ya setelah mata kuliah ini berakhir. Oke, saya kira begitu ya, Andra ya. Ya Romo, terima kasih. Oke. Nanti mungkin kalau saya udah mulai ada kerangkanya, mungkin saya ada hubungi Romo entah chat atau gimana gitu Romo. Oke, jadi teman-teman nanti kalau mau menghubungi saya silahkan kalian menghubungi di grup ya. Agar teman-teman kalian mendapatkan manfaat. Jangan chat saya secara pribadi ya. Karena kalau saya chat secara pribadi itu memang personal, tetapi saya hanya memberikan manfaat untuk satu orang. Oke, Jenov, silahkan Jenov, karena belum ada yang nulis satupun ya. Yuk, Jenov. Oke, Jenov belum komunikatif siang hari ini. Saya ke Realino Nugraha dulu. Lalu Roslinda, Kori, Adrian. Siapapun dari kalian yang sudah bisa unmute, silahkan segera unmute. Ya, Romo. Oke, Kori, yuk. Kori, apakah sudah ada gambaran? Saya memberikan pressure test ya, jadi kalian saya paksa untuk berpikir ya. Jadi tidak boleh kalian hanya memikirkan tema itu ketika mau digombolkan. Itu udah terlambat. Ya, Romo. Teman-teman, tidak banyak tulisan yang baik ya dari tugas akhir ya. Terus terang saya bicara pada kalian ya. Mungkin menemukan 3-5 tulisan yang baik dari seluruh kelas itu sudah mukjizat ya. Karena rata-rata ya nulisnya pada akhir-akhir semua. Yuk, Kori. Sebetulnya juga saya sedikit bingung Romo seperti yang Andra katakan. Tapi mungkin yang ingin saya angkat itu untuk tema saya membahas tentang persoalan sosial mungkin Romo. Yang lebih ke ini untuk seperti buruh, para petani kayak gitu Romo. Kira-kira apa tentang buruh, para petani? Kalau misalnya tulisannya ini ya, entah Hos Cokroaminoto, lalu juga ini Tan Malaka. Ini kan soal organisasi buruh ya. Jadi seringkali
kelompok ini adalah kelompok yang paling menderita, tetapi seringkali kelompok ini adalah kelompok yang paling dilemahkan ya dari kemampuan untuk berorganisasi. Atau mungkin kalau kamu mau menariknya dalam konteks sekarang ya, buruh ternyata dipolitisasi ya. Ya. Jadi mereka seringkali dimobilisasi untuk kepentingan pemilu, entah presiden atau pilkada, dan suara mereka menentukan bahwa seorang calon yang baik bisa jadi kalah. Dan itu misalnya dalam konteks pemilu Kada Jakarta terjadi bahwa kekuatan buruh itu dipakai ya oleh lawan politik untuk menjatuhkan Ahok. Tetapi kemudian persoalan buruh ya nggak digarap apa-apa ya, mereka hanya diminta untuk memberikan suara. Setelah itu mereka dilupakan lagi ya. Nah, apakah kasus seperti itu yang Kori mau angkat ya? Yang penting adalah kamu tidak punya kesulitan untuk menariknya pada teori-teori yang sudah kita bahas di kelas-kelas kita ya, dari buku-buku yang saya bagikan kepada kalian. Nah, gunakanlah buku-buku itu saja ya untuk sementara ya, kecuali kalian bisa menemukan tulisan-tulisan yang lain. Tapi kita terutama mau belajar dari para guru bangsa ini ya. Maka kalau ada nama-nama yang asing di dalam paper kalian, mungkin akan saya berikan perhatian khusus ya. Mungkin kalian nggak terlalu baca literatur yang saya bagikan pada kalian ya. Jadi fokus kita adalah terutama para guru bangsa yang sudah banyak bicara tentang tema-tema yang sekarang ini masih kekinian ya dalam konteks Indonesia ya. Jadi saya agak mengecualikan ya teman-teman kalau kalian menggunakan tokoh-tokoh lain ya tanpa sepengetahuan saya ya. Akan saya abaikan ya paper kalian. Karena kita tidak kekurangan tokoh ya, tidak kekurangan tulisan untuk membahas tema-tema yang kekinian dalam konteks Indonesia. Nah, ini adalah salah satu sikap akademik ya. Jadi kita tidak asal mengutip ya pendapat orang ya, karena konteks kuliah kita adalah pendidikan kewarganegaraan. Dan kita belajar dari tokoh-tokoh yang kita miliki dalam sejarah Indonesia, baik yang tokoh mereka yang sudah wafat, dan ada juga tokoh yang sekarang ini masih berkarya ya untuk Indonesia. Begitu, Kori ya? Iya, baik Romo. Ya, fokus pada tulisan yang harus kalian kumpulkan kepada saya paling lambat jam 12 malam adalah bagian pendahuluan. Ini bisa 2 sampai 3 paragraf ya. Jadi silahkan kalian memastikan saya tidak akan menerima tugas yang terlambat dan ini akan saya beri nilai. Jadi saya sejak awal memberitahu kalian ya bahwa ini tugas yang akan saya beri nilai ya. Jadi setiap tugas yang terlambat, yang tidak dikumpulkan itu akan punya efek ya terhadap nilai kalian. Oke, saya mau mulai dari mana dulu? Dari Jeff dulu. Silahkan, Jeff. Baik, Romo. Oke, silahkan. Saya sudah chat Romo sih tadi. Sudah. Boleh dibaca. Saya bacakan saja ya Romo ya. Sampaikan secara lisan ya. Oke. Selamat siang Romo. Selamat siang. Menjawab tes yang diajukan Romo. Untuk saat ini tema yang sempat terpikirkan oleh saya yakni ada 2. Saya berlatih menulis di bawah bimbingan Romo mengenai politik atau pendidikan. Itu yang sempat terpikirkan oleh saya. Oleh karena itu saya membutuhkan Aufklärung dari Romo. Bahan acuan atau sumber utama yang menginspirasi saya adalah buku Anak-anak Revolusi karya Budiman Sujatmiko. Ulasan menarik dan kaya akan persoalan di bangsa ini. Mohon masukan Romo. Oke, nah ini salah satu awal yang baik ya.
Jadi Jeff sudah menemukan ya atau kurang lebih menentukan bahwa saya akan mengambil buku Anak-anak Revolusi karya Budiman Sujatmiko. Nah, karena buku ini tebal dan ada banyak chapter, maka nanti Jeff ya bisa mengambil bagian mana dari tulisan Budiman Sujatmiko yang menarik ya dari bab-bab itu. Misalnya, apakah waktu dia kuliah di UGM dan dia kemudian mulai ya mengorganisasi macam-macam ya, lalu itu misalnya ya, atau dia kemudian menyadari ya pentingnya harmoni ya antara aktivisme dan intelektualisme ya. Jadi Budiman Sujatmiko di salah satu bab itu digambarkan sebagai seseorang yang ketika di ruang kelas gelisah dengan yang terjadi di jalan. Ketika dia di jalan, dia merasa bahwa saya harus ke perpustakaan. Nah, ini buat saya menarik ya. Juga nanti pertanyaan Suhoki kan sebenarnya sama ya. Apakah mungkin sih kita itu menjadi aktivis sekaligus menjadi intelektual? Begitu, Jeff. Nah, nanti silakan ya membaca. Silakan. Oke, saya ke yang tanya dulu. Gaby, silakan Gaby. Setelah itu Marliana ya. Makasih Romo. Ya. Romo dan teman-teman. Saya mau bertanya, sama seperti Om Jeff, saya sudah terpikirkan mau memilih tema mengenai peran aktif pemuda dalam memperjuangkan Indonesia ini, di Indonesia baru, Romo. Nah, saya tertarik dari bukunya Budiman Sujatmoko tentang anak-anak revolusi. Dan saya mohon sarannya mengenai kira-kira tema-tema apa sih yang menarik untuk saya bahas dari buku-buku Budiman Sujatmiko. Gitu, Romo. Oke, Gaby. Misalnya ya, pada peringatan 28 Oktober lalu, Ibu Megawati Soekarnoputri mengajukan pertanyaan yang kemudian menjadi viral dan mungkin sebagian juga menanggapinya secara agak nyinyir. Ya. Pertanyaan yang menurut saya baik ya, apa kontribusi generasi milenial untuk bangsa? Ada banyak tanggapan, salah satunya adalah dari Najwa Shihab. Sebenarnya dia bicara dalam waktu sebelumnya ya, sebelum pertanyaan itu, tetapi dia mengajukan pertanyaan 10 alasan kenapa Indonesia butuh orang muda. Nah, nanti silahkan ya, mungkin Gaby bisa menempatkan dalam konteks itu. Buat saya menarik ya, terutama orang muda, tidak sekedar orang muda ya Gaby, tapi generasi milenial atau generasi Z ya, yang berbeda dari generasinya Mas Budiman Sujatmiko. Nah, gagasan Mas Budiman Sujatmiko mana ya yang menurut kamu menarik, terutama pada usia-usia di mana kalian sekarang ini berada ya. Nah, nanti silahkan coba didekatkan ya, buku itu, lalu pertanyaan yang menggelisahkan saya, atau pertanyaan yang diajukan Bu Megawati, atau jawaban dari Najwa Shihab. Nanti kalau kamu bisa mengharmonikan ya hal-hal yang kelihatannya masih terpisah-pisah ini, bahwa itu terjalin satu sama lain, lalu menurut saya tulisannya bisa bagus. Gitu, Gaby. Saya mau bertanya lagi. Ya, boleh. Itu kan tadi Romo bilang tentang Najwa Shihab. Jadi, misalkan saya mengambil beberapa contoh masalahan. Sinyalnya buruk.
Ya, yang penting adalah ketika kita mengajukan sebuah persoalan ya, bahwa kita ada keruntutan ya di dalam pembahasan ya. Jadi saya tidak kesana kemari ketika sudah memilih satu topik ya. Tapi satu topik itu kemudian bagian-bagian selanjutnya mesti terkait dengan topik awal ya. Tidak menimbulkan topik baru ya. Oke, Marliana Giawa, silahkan kamu punya waktu 3 menit. Silahkan Marliana. Apakah bisa terhubung? Ya, silahkan. Suaranya agak keras ya, Marliana. Oh iya, Romo ya. Maaf, sinyal saya kurang baik. Ya, saya ini Romo mirip sama Bang Andra tentang demokrasi, tapi saya mencoba meneliti dan fokusnya itu soal ini Romo, soal penghayatan, tapi penghayatan demokrasi itu di sekitar lingkup saya, lingkup akademisi, seperti penghayatan demokrasi itu dalam dimulai dari komunitas-komunitas atau organisasi yang dibentuk di dalam lingkup akademisi gitu Romo. Saya ngangkatnya gini, dan juga nanti referensi saya mungkin ada 2 Romo yang dari kelas, kan kemarin ada yang Bung Hatta sama Cokro-Minoto Romo. Iya, betul. Itu Romo, saya masih mencoba membahas ini Romo, karena sejauh ini soal demokrasi ini saya tertarik dan juga memang jadi permasalahan dari waktu ke waktu Romo, karena ya gimana ya, karena banyak masalah-masalah yang saling berkaitan gitu Romo, dari politik, terus dari pendidikan, dari penghayatan demokrasi itu sendiri, saling berkaitan satu sama lain Romo. Jadi saya merasa tertarik, masalahnya mengapa banyak pemimpin-pemimpin yang ini banyak pemimpin-pemimpin yang seolah lupa, gimana ya, kayak hilang gitu Romo, kayak rendahnya itu penghayatan mereka terhadap demokrasi. Jadi seolah-olah seperti yang Romo bilang dulu itu kayak seperti tiran gitu loh Romo, kayak pemimpin kok jadi kayak lupa sama rakyat gitu. Jadi kayak itu, apakah memang dulu ya selama dalam pendidikan atau ikut dalam organisasi, penghayatan demokrasi itu tidak pernah, bukan tidak pernah sih, tapi kayak seolah hilang seperti itu Romo. Jadi fokus orang itu lebih banyak memperkaya diri dan melupakan kepentingan umum seperti itu Romo. Jadi saya ngangkatnya berawal dari lingkup akademisi di sekitar saya seperti itu Romo. Oke, jadi Marliana, kamu bisa kalau kamu misalnya care ya terhadap entah pada level Himka atau fakultas atau universitas, mengapa sih kelompok-kelompok akademik ya seringkali adalah kelompok yang paling tidak diminati ya, menjadi kelompok yang sangat kecil. Nah, kamu bisa belajar ya, entah dari Soekarno, bagaimana dia membentuk organisasi paling awal, atau Cokro Aminoto,